Baru Kelinting, itulah nama sang anak. Ia terlahir sebagai seekor ular naga yang besar. Namun hatinya, hati manusia, penuh rasa ingin tahu, penuh kasih sayang. Pernah kebayang nggak bikin video ASMR cerita rakyat sekelas produksi studio profesional, tapi semuanya cuma modal rebahan dan beberapa kali klik aja loh. Di video kali ini, aku bakal bongkar workflow rahasianya dari nol sampai jadi mahakarya visualnya. Siapin catatan kalian, karena trik ini bakal bikin kalian nyesel. Kenapa nggak tahu dari dulu? Penasaran gimana caranya? Yuk langsung aja kita masuk. Oke teman-teman, di sini aku pakai Claude lagi ya sebagai AI asistennya. Dan di sini saya juga sudah siapkan master prompt-nya sekaligus ya. Dan nanti akan saya taruh di kolom deskripsi atau komentar biar kalian juga bisa pakainya. Langsung aja kita copy master prompt ini dan pastikan di kolom chat Claude ini ya. Nah, sekarang mari kita periksa sebentar isi prompt-nya. Di sini sudah jelas sekali ya. Kalau susunannya ini sudah lengkap banget, baik itu tool yang saya pakai, konsep video, bahkan tips mixingnya pun sudah kita sertakan di sini loh. Dan dari sekian banyaknya susunan instruksi ini, kalian cuma butuh revisi satu saja, yakni di pengaturan cerita ini saja ya teman-teman. Hapus semua isi cerita itu dan ganti dengan topik ceritamu sendiri ya. Dan di sini saya akan buat ceritanya jadi kisah legenda rawa pening. Oke, ide cerita sudah kita masukkan dan langkah selanjutnya tentu kita klik generate dan setelah itu kita tunggu prosesnya hingga selesai ya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya sudah jadi dan di sini kita sudah dibuatkan 3 tabel yang dimana di tabel ini ada narasi voice over, soundscape, dan prompt visual juga sudah dibuatkan. Keren banget kan? Dan untuk bagian segmen-segmennya ini juga sudah dibuatkan secara berurutan dan komplit banget dah pokoknya. Baiklah, sekarang kita ke sistem prompt AI studionya itu ya. Kita lihat seperti apa hasil susunan instruksi yang telah dibuatkan oleh si Claude ini ya teman-teman. Wow, ternyata ini juga detail banget ya teman-teman. Dan fungsi dari susunan kata perintah ini adalah agar si AI dari Gemini tuh paham maunya si orang ini tuh seperti apa. Gaya dongeng kah, berita kah, intonasi sedih, ceria, atau apapun itu. Yang poinnya bikin si AI Gemini tuh jadi paham betul kemauan kamu. Lanjut ke kata kunci audio. Ternyata di sini sudah dibuatkan komplit juga seperti tadi ya teman-teman. Dan dengan adanya kata kunci ini, kalian pasti tidak lagi kesulitan dalam menentukan di bagian ini tuh bagusnya dikasih musik seperti apa ya. Sebab di sini kalian sudah tinggal copy kata kunci ini dan masukkan di browser library musik Filmora-nya langsung ya. Lanjut lagi ke panduan mixingnya. Di sini kita juga sudah dibuatkan susunan tiap layer-layernya ya teman-teman. Umpama di bagian ini tuh cocoknya pakai musik apa, kalian tinggal copy aja ini ya. Dan target volume juga sudah disettingkan, mulai penggunaan berapa persen dan seterusnya. Pokoknya ini bakal membantu sekali dah buat kalian. Oke, saya rasa penjelasan tentang fungsi-fungsi ini sudah aku jabarkan semua. Dan sebaiknya kita langsung masuk ke tahap yang berikutnya aja ya. Tapi kalian jangan skip videonya dulu ya, sebab di bagian editingnya nanti akan aku jelaskan fitur terbaru dari Filmora 15 ini yang manfaatnya tuh bagus banget sebab bisa membantu editor dalam memangkas waktu editingnya. Makanya kalian pantengin terus sampai akhir biar nggak ketinggalan di momen pentingnya itu ya. Oke teman-teman, untuk membuat visualnya di sini kita pilih pakai Google Flow ya, sebab antar mukanya simple dan ramah banget buat pemula maupun yang udah pro. Lanjut ke Claude lagi. Nah, pada bagian ini kalian bisa langsung copy prompt visualnya itu ya. Sebelum kita pastikan, sebaiknya kita setting dulu untuk aspek rasionya 16:9 dan jumlah generate kita pilih 2. Dan untuk generatornya kita pilih yang gratisan yakni Nano Banana 2 aja ya teman-teman. Langsung aja paste prompt dan lanjut klik generate seperti biasanya ya. Nah, ini dia teman-teman, gambarnya sudah jadi dan alasan kenapa saya pilih generate 2 gambar adalah agar kita bisa memilih gambar mana yang menurut kita tuh paling cocok untuk dijadikan footage-nya. Atau setidaknya biar kita bisa buat nambahin timing kosong di saat editingnya nanti ya. Lanjut tarik gambar ini ke kolom chat. Untuk selanjutnya kita animasikan ya teman-teman. Ubah dari gambar ke video, lalu pilih generatornya ke yang Omni Flash ya. Sekalian juga kita coba mesin generator terbaru dari Google Flow-nya ini ya teman-teman. Kembali ke Cloud. Untuk kita copy prompt visualnya tadi ya, langsung paste di kolom chatbotnya ini dan klik generate, lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke teman-teman, aku asumsikan di tahapan ini kalian semua pasti sudah pada paham kan? Oleh karena itu, sebaiknya kita bisa langsung masuk ke tahap yang berikutnya aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada tahap pembuatan voice over-nya ya. Dan di sini aku juga udah ada di halaman Google AI Studio-nya. Dan jika kalian tidak menemukan fitur text to speech-nya, maka kalian bisa ubah dulu settingan agent yang ada di pojok kanan atas itu jadi model ya. Nah, kini tampilan halamannya sudah berubah. Sekarang kalian tinggal klik speech and music ini ya teman-teman. Lanjutkan, pilih Gemini 3.1 Flash TTS preview ini ya. Selanjutnya, kalian bisa pilih langsung yang the add voice over ini aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman utama tempat kita memasak voice over-nya ini ya teman-teman. Dan
Dan langkah selanjutnya, kita bisa klik speaker untuk mencari karakter voice over yang mau kita pakai ya. Di sini kita pakai karakter yang OED ini aja ya. Klik karakter, maka secara otomatis akan masuk di speakernya itu ya. Nah, sekarang saatnya kita masukkan instruksi untuk AI-nya ini yang sudah dibuatkan oleh cloud-nya tadi ya. Kembali ke cloud, klik sistem Prompt AI Studio-nya, dan setelah itu, lanjutkan copy semua instruksinya dan pastekan di kolom instruksi dari AI Studio-nya ini ya teman-teman. Instruksi sudah berhasil kita pastekan, dan sekarang saatnya kita masukkan narasi voice over-nya ya. Kembali ke cloud. Dan selanjutnya, kalian arahkan kursornya ke narasi prompt ini ya teman-teman. Copy narasi voice over ini lalu pastikan di kolom speakernya ini ya. Kalau sudah, lanjut klik run dan tunggu prosesnya hingga selesai. Di sebuah lembah yang jauh, tersembunyi di antara pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah danau. Namanya Rawa Bening. Airnya diam, tenang, seperti salai kaca raksasa yang mencerminkan langit pagi. Tapi di balik ketenangan itu tersimpan sebuah cerita. Cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Oke teman-teman, gimana hasilnya? Menjiwai banget kan? Dan saya yakin orang yang mendengarkan ini pasti nggak bakalan tahu kalau narasi ini tuh dibuat dengan AI loh. Dan cara ini bisa kalian terapkan pada semua narasi voice over. Dari scene 2, 3, dan seterusnya hingga selesai ya. Dan karena bagian intinya sudah aku contohkan, maka sebaiknya aku lanjutin aja ke bagian akhir yakni proses mixing di editornya dengan menggunakan fitur terbaru dari Filmora 15 yang dijamin bakal membantu sekali dah pokoknya. Yuk kita simak. Baik, sekarang kita udah ada di halaman editor Filmoranya ya teman-teman. Dan langsung aja kita masukkan file yang sudah kita buat tadi ya. Nah ini dia filenya sudah ketemu. Kalau begitu langsung aja kita blok filenya ini dan masukkan ke timelinenya aja ya teman-teman. Oke, ini dia filenya sudah masuk. Kalau begitu langsung kita masukkan file audionya ini dulu ya. Setelah itu lanjut masukkan file videonya ini ya teman-teman. Karena yang kita butuhkan cuma visualnya aja, maka kita bisa pisahkan audionya ini. Lalu kita hapus aja ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa setting durasinya jadi lambat ya. Tujuannya biar nanti bisa sesuai dengan durasi audionya itu ya, atau setidaknya biar kita nggak perlu lagi menambahkan banyak footage-nya. Lanjut, masukkan video kedua dan setelah itu kalian bisa terapkan seperti yang sudah kita lakukan di video pertamanya itu ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan transisinya biar hasilnya terlihat lebih smooth ya teman-teman. Untuk transisinya ini kita pilih yang memudar skala abu-abu ini aja ya. Tarik tepat di tengah sambungan videonya itu, lalu kalian bisa klik render pratinjau agar pemutarannya nanti mulus ya teman-teman. Baik, sekarang mari kita play sebentar untuk melihat hasilnya. Seperti salai kaca raksasa. Perfect. Sekarang lanjut buka cloud-nya tadi untuk mengcopy soundscape-nya itu ya teman-teman. Langsung copy dulu bagian atas ini aja ya. Dan setelah itu buka audio dan pastikan di kolom pencarian audionya tersebut. Kalau sudah, langsung play untuk mendengarkan hasilnya. Kalau sudah cocok, langsung tarik ke timeline-nya itu ya teman-teman. Jika durasinya tidak sesuai, maka kalian bisa tambahkan 2 atau 3 audio yang sama, itu aja nggak apa-apa kok. Kalau sudah, kalian bisa ke cloud lagi dan copy sound kedua, ketiga, dan seterusnya itu hingga selesai ya. Oke teman-teman, audionya sudah berhasil kita masukkan semua dan sekarang kita bisa blok semua audionya ini, lalu kita bisa gunakan fitur terbaru dari Filmora, yakni normalisasi otomatis. Klik toggle-nya jadi on dan setelah itu mari kita dengarkan hasilnya tuh seperti apa ya. Di sebuah lembah yang jauh, tersembunyi di antara pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah danau. Namanya Rawa Bening. Airnya diam, tenang. Gimana teman-teman? Hasilnya halus banget kan? Oke, saya rasa tutorial ini harus aku akhiri sampai di sini dulu ya. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan saya akan berusaha menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya pahami. Jangan skip videonya, karena di akhir video ini aku akan tampilkan hasil fullnya. Oh ya, jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan selalu saya share di saluran ini. Thanks udah nonton and selamat mencoba. Selamat datang. Temukan tempat yang nyaman. Biarkan matamu perlahan menutup. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah tua dari tanah Jawa. Kisah tentang sebuah desa, sebuah kutukan, dan sebuah danau yang lahir dari kesombongan manusia.
Dahulu kala, di kaki gunung yang hijau di tanah Jawa Tengah, berdirilah sebuah desa yang makmur. Sawah membentang luas, sungai jernih mengalir riang. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Seorang wanita bernama Endang mengandung seorang anak. Namun anak itu bukan manusia biasa. Baru Kelinting, itulah nama sang anak. Ia terlahir sebagai seekor ular naga yang besar. Namun hatinya, hati manusia, penuh rasa ingin tahu, penuh kasih sayang. Suatu hari, ia meninggalkan ibunya untuk mencari ayahnya yang bertapa di puncak gunung. Perjalanan panjang membawanya ke sebuah desa di mana nasibnya akan diuji. Di desa itu, baru Kelinting memohon makanan dan tempat untuk beristirahat. Namun warga mengusirnya. Takut, kejam. Hanya seorang nenek tua yang mereka panggil Nyi Latung membuka pintu gubuknya. Dengan tangan gemetar, ia memberikan makanan yang ia punya. "Makanlah, Nak," bisiknya. Dan baru Kelinting pun menangis. Sebagai tanda terima kasih, baru Kelinting berpesan kepada Nyi Latung, "Bila nanti kau melihat air menyembur dari tanah, segeralah naik ke atas lesung dan jangan lihat ke belakang." Lalu ia mendatangi sebuah alun-alun desa dan mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Dan dari lubang kecil itu keluarlah air tak terbendung. Dan begitulah desa yang sombong itu tenggelam selamanya. Dari sanalah lahir Rawa Pening, sebuah danau yang indah di Jawa Tengah. Setiap riak airnya adalah pengingat bahwa kebaikan hati adalah harta yang paling berharga. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di cerita